menjelaskan materi tentang pergaulan sehat. Pertama, pergaulan sehat pada remaja. Apa itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat juga dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan yang untuk menjalankan fungsi sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. 2. Tanda-tanda pergaulan sehat. Tanda-tanda pergaulan sehat ada 13. Yang pertama, berakhlak mulia. Kedua, senantiasa memiliki prasangka baik. Ketiga, pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Sopan dalam bertutur kata. 8. Selalu senyum dalam mengucapkan salam saat bertemu. 9. Selalu mengingat pada kebaikan. 10. Mengunjungi teman yang sedang dalam kesusahan atau terkena musibah. 11. Membantu teman yang kesusahan. 12. Memberikan nasihat baik kepada teman. 13. Tidak membicarakan aib temannya sendiri maupun saudaranya. Ada beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja, sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pergaulan tidak sehat sebagian besar memahami norma agama. Oleh karena itu, memiliki kesadaran beragama agar tidak salah atau terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. 2. Memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif maupun sebaliknya. Ketiga, memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dalam sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya kurang baik atau buruk tidak harus kita asingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Misalnya, diarahkan untuk mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen atau cerita pendek, menggambar, atau lain-lainnya. Kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya, terutama seusianya. Dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia, misalnya menyapa teman yang lawan jenis dengan sapaan yang baik, bersahabat dengan lawan jenis dengan saling menghormati dan menghargai, memakai pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta tidak mempertontonkan aurat dan sebagainya. Keenam, menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi kita menguasai diri kita. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan emosi. Cobalah melatih diri dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah dan emosi. 5. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah penampilan fisik. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan disukai karena penampilan fisiknya saja, tetapi seumumnya orang yang bersih dan rapi banyak disukai. Bagaimanapun kemasan penampilan fisik merupakan nilai estetis yang bisa mendukung kesan pertama seseorang di mata publik. Kita tidak perlu berlebihan atau memaksakan diri untuk berpenampilan seharusnya seperti selebriti. Penampilan fisik jangan diartikan dengan tampil mewah, tampil
bersih dan rapi mencerminkan kebersihan diri dan pribadi seseorang. Yang kedua, berbicara dan bersikap dengan sopan. Orang bijak sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata itu ibarat pedang. Ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain, karena itulah kita harus berusaha menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menimbulkan kesan pertama yang baik saat kita berkenalan dengan teman baru atau dengan lingkungan yang baru. Demikian pula dengan dalam pergaulan sehari-hari kita di sekolah dan di rumah. 3. Biasakan untuk memberi dan berbagi. Hal ini biasanya dimulai dari hal-hal yang sepele. Saat kita mempunyai makanan kecil, paling tidak lawan teman kita, paling tidak kita tawari teman kita. Kalau makanannya sedikit, usahakan jangan makan di depan teman-teman kita. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan sekeliling kita dan menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Gosip atau menyebarkan desas-desus kelihatannya mengasyikkan, tetapi sikap seperti ini mencerminkan bahwa kita gemar mengungkapkan aib orang lain dan menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Agama juga melarang bergunjing karena bisa menimbulkan fitnah atau menyakiti orang lain. Yang kelima, mencuri dengar. Kebiasaan mencuri dengar atau menguping pembicaraan orang lain adalah kebiasaan yang tidak disukai. Meskipun kita merasa akrab, tapi kita harus tahu dan menghargai batasan-batasan hal yang bersifat pribadi. Ketika teman kita menelpon, usahakan jangan menyimak obrolannya supaya kita tidak dituduh selalu ingin tahu urusan orang lain. Yang keenam, bersifat peduli saat teman mencurahkan isi hatinya. Simak cerita teman yang sedang mencurahkan isi hatinya baik-baik dan pahami permasalahannya. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi yang tepat, setidaknya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu, dia akan merasa bebannya berkurang dan dihargai sebagai teman. Selanjutnya, jaga kerahasiaan teman. Yang ketujuh, rendah hati. Biasakan rendah hati dan jangan terlalu membanggakan diri sendiri atau keluarga di setiap obrolan dengan teman. Kalau terlalu sering membanggakan diri sendiri atau keluarga, kita akan dikatakan sebagai orang yang sombong atau tinggi hati. Akuilah dan hargailah kelebihan orang lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa mengakui dan menghargai kelebihan orang lain. Hal ini akan menumpuk jiwa besar dan lapang dada. 8. Jadilah diri sendiri. Tunjukkan siapa diri kita. Berapa tegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar diakui. Lingkungan pergaulan merupakan benteng bagi kita. Juga dalam menyikapi berbagai pengaruh lingkungan pergaulan kita. Sikap-sikap tersebut memang terlihat sepele, tetapi kita dapat menghiasi kecantikan akhlak seseorang. Bila semua itu kita lakukan dengan tulus, kita bisa disukai dalam pergaulan. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.